Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Pengumuman. Jangan lupa, ibadah raya Minggu GBTKO Tirtoyoso akan diaktifkan kembali pada minggu depan tanggal 5 September 2021, bertempat di gereja. Ibadah minggu depan akan disertai perjamuan kudus. Ibadah raya Minggu dibagi menjadi 3 sesi. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 4 sore. Perhatian, jemaat diharapkan datang beribadah sesuai dengan sesi ibadah seperti biasanya. Tidak disarankan untuk datang beribadah pada jam dan sesi ibadah yang berbeda. Menghimbau kepada jemaat untuk dapat melakukan vaksinasi COVID-19 minimal 1 kali, demi menjaga diri Anda dan juga orang lain dari COVID-19 pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun pada saat datang ke gereja. Jemaat yang datang beribadah wajib untuk memakai masker, yaitu masker medis dan masker kain, demi kebaikan Anda bersama. Hadirilah ibadah Yud, yang akan diaktifkan kembali pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, pukul 6 sore di gereja. Demikianlah pengumuman sepekan. Mohon untuk menginfokan pengumuman ini kepada jemaat lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada saat ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan hidup kita yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan di dunia ini, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
kepadamu. Segala cita-cita kami, segala masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, Yes Tuhan. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Katakan kepada Tuhan, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidup kami. Seluruh hidup, Yes Tuhan. pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. yes amin. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan iman percaya katakan, Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. inilah yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi memuji memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau bersorak buat Engkau. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Kami percaya ketika kami datang dengan kerinduan hati kami, Engkau hadir melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Kita mau meninggikan Dia. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Haleluya. Kita mau nyalakan api kita lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. Katakan langkah takkan berhenti.
tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Takkan pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Bahkan sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, tetapi kami percaya tangan-Mu yang akan selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Lebih lagi kita mau katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Biar kami juga mau belajar setia sama seperti Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi penghiburan bagi setiap kami. Terutama di masa yang semakin sulit ini Tuhan. Biar Engkaulah yang akan terus memegang hidup kami. Biar firman-Mu itu yang terus memimpin hidup kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dengan urapan yang daripada Tuhan. Untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan untuk kami semua yang mendengar pada saat hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita akan lanjutkan dengan tema kita mengandalkan firman-Nya. Dan pagi hari ini kita akan mendengar bagaimana cara Tuhan mendidik setiap kita untuk menjaga setiap perkataan kita supaya kita tahu bahwa Tuhan akan menggenapi setiap perkataan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sebab itu judulnya pada hari ini kita akan sama-sama melihat dengan tema firman-Nya terjadi seperti yang kita katakan. Firman Tuhan katakan di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Iya, inilah satu kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Betapa kita harus bertanggung jawab terhadap setiap perkataan kita, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Di dalam Bilangan 14 ini kita melihat bahwa orang Israel ketika mereka mendengar tentang perkataan dari 10 pengintai yang mengintai tanah Kanaan, mereka berkata bahwa di daerah yang kami intai adalah daerah yang baik, tetapi orang-orang di sana adalah orang-orang yang besar, raksasa. Mereka dapat menelan kami seperti belalang. Saudara dengar baik, itu dikatakan oleh orang-orang yang mengintai. 10 dari 12 berkata hal yang sama, kecuali Kaleb dan Yosua. Dan ini ketika Tuhan mendengar perkataan mereka, maka Tuhan melihat dan Tuhan menyatakan bahwasanya Tuhan katakan seperti yang engkau katakan, itu nanti akan terjadi yang akan aku lakukan kepada kamu. Untuk menggenapi firman-Nya, Tuhan mempertaruhkan namanya yang kudus dan mulia. Tuhan berkata, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Itu artinya demi dirinya sendiri dijamin firman itu akan pasti terlaksana. Jadi apapun yang kita katakan di hadapan Tuhan itu pasti akan terjadi. Saudara, saya akan memberikan bukti dari konteks pasal 14 Bilangan ini. Ada 3 perkataan dari 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang tidak percaya. Yang kedua adalah kelompok yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan.
Nah, perhatikan dengan baik Bilangan 14 ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Iya, ini adalah perkataan yang diucapkan oleh orang-orang Israel. Ketika mereka mendengar berita tentang keadaan Kanaan yang ada orang enaknya, ada raksasanya, ada orang-orang yang gagah perkasa, mereka berkata kami bisa ditelan oleh mereka. Mereka berkata demikian, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Perkataan mereka sesuai dengan ayat 28 tadi katakan Tuhan apa? Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Dan mereka berkata, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun." Perkataan ini didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab di dalam ayat 29 dan 35 dikatakan, "Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Aku, Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati." Oh, hati-hati dengan perkataan kita. Didengar oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan, apa yang engkau katakan di hadapanku akan kulakukan kepadamu. Dan ini yang diminta, yang dikatakan oleh orang-orang Israel kebanyakan pada waktu itu. Mereka mengatakan itu di hadapan Musa dan Harun, tetapi Tuhan mendengar. Makanya kalau Tuhan mendengar ini, resikonya begitu berat. Kenapa? Kita ini adalah umat Tuhan. Kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Maka Tuhan menjawab permintaan dan perkataan mereka. Bahwa di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Saudara, dan Tuhan berkata di ayat yang ke-35. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang sepakat melawan aku. Di padang gurun ini kata Tuhan, mereka akan kuhabiskan. Disinilah mereka akan mati. Kenapa bisa begitu jelas? Karena itu adalah perkataan dari orang-orang Israel. Yang kedua, dalam konteks Bilangan 45, ada perkataan Musa. Musa adalah meminta pengampunan atas bangsa Israel. Bilangan 14 ayat 19. "Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari." Iya, Musa ketika mendengar bahwa mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Musa mendengar perkataan Tuhan bahwa Tuhan akan menghabisi semua bangsa Israel. Musa berkata di dalam ayat 19 ini, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu ya Tuhan. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Dengar perkataan Musa didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata di dalam ayat 20. "Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu." Aku mengampuni orang Israel sesuai dengan permintaanmu. Betapa dahsyatnya perkataan kita di hadapan Tuhan. Tuhan bisa menjawab sesuai dengan ucapan kita. Yang ketiga, perkataan dari Kaleb
dan Yosua. 14, 6-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Iya, perkataan menanggapi apa yang disampaikan oleh 10 pengintai yang lain. Maka inilah perkataan Kaleb dan Yosua. Negeri yang akan kami lalui, yang kami intai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Mereka berkata bahwa jika Tuhan berkenan maka Tuhan akan membawa Israel masuk ke negeri itu. Ini perkataan-perkataan orang yang mengandalkan Tuhan. Perkataan orang yang beriman. Tuhan menjawab apa? Lihat ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Iya, semua Israel, orang-orang ini yang melawan dan menista Tuhan. Tuhan bilang akan aku musnahkan. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kenapa? Karena perkataan mereka itu berbeda dengan 10 yang lain dan bangsa Israel pada umumnya. Mereka berbeda. Perkataan mereka, perkataan yang membangkitkan semangat, menghargai dan menghormati Tuhan. Maka Tuhan katakan kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, yang lain tidak boleh masuk ke negeri perjanjian. Jadi lihat perkataan dari 2 kelompok dalam satu peristiwa ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang Israel yang menista Tuhan. Perkataan mereka adalah perkataan-perkataan yang pesimis, yang tidak percaya. Tapi kelompok kedua, Musa, Kaleb dan Yosua, dengan perkataan-perkataan yang optimis. Karena mereka sadar bersama dengan Tuhan mereka bisa. Kedua perkataan dalam kelompok ini dilaksanakan Tuhan. Dilakukan Tuhan sesuai dengan apa yang mereka ucapkan di hadapannya. Bapak Ibu. Jadi betapa hebatnya jaminan Tuhan terhadap seruan, ucapan, perkataan-perkataan kita sebagai umatnya. Matius pasal 12 ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Iya, hati-hati. Menurut ucapan, perkataan, seruan kita, kata Tuhan engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapan, perkataan kita, seruan kita, engkau akan dihukum. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya kita sebagai orang percaya menjaga perkataan kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan memperhatikan perkataan kita. Kita adalah umat. Kita adalah orang percaya. Kita adalah orang yang diberikan kesempatan Tuhan menikmati janji-janji Tuhan. Nah, 3 hal yang akan kita pelajari dari perkataan-perkataan ini yang terdapat di dalam studi kasus Bilangan 14 ini. Tentang bagaimana mereka menolak untuk masuk di dalam tanah perjanjian, tetapi ada orang-orang yang punya semangat, ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang terus percaya bahwa negeri itu akan menjadi bagian dari hidup mereka. Ini sebuah kisah yang melambangkan orang-orang percaya zaman akhir ini. Mereka akan melihat ada sesuatu yang menanti, yaitu hidup di dalam kekekalan. Itu Tuhan sudah janjikan. Tergantung dari perkataan kita sekarang.
Yang pertama yang kita akan belajar adalah perkataan orang yang tidak percaya. Bilangan pasal 14 ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Iya, jadi bersungut-sungutnya orang Israel ini bukan semuanya kepada Tuhan langsung, tapi mereka mengajukan sungutan ini kepada Musa dan Harun. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Bersungut-sungut orang Israel di sini. Karena mereka tidak percaya akan janji, akan penyertaan, dan akan kuasa Tuhan. Walaupun mereka sudah melihat dan mengalami banyak tanda-tanda ajaib, mujizat mulai sejak dari Mesir sampai saat mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Tetapi lihat, dalam hidup mereka tidak mengalami kepuasan. Sehingga terjadilah yang disebut dengan bersungut-sungut. Bilangan 14 ayat 11 katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Oh, perhatikan kata-kata Tuhan ini. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Bukankah mereka sudah melihat mujizat? Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan pada waktu pagi, tiang api pada waktu malam. Mereka bisa melewati laut Teberau. Mereka sudah melihat banyak mujizat. Tuhan kirimkan makanan dari langit, mengirimkan burung-burung untuk mereka nikmati daging. Tetapi Tuhan berkata, bangsa ini menista aku. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Jadi dosa yang terberat ini adalah bukan dosa saudara berzina. Memang dosa berzina berat. Bukan dosa membunuh. Dosa yang terberat adalah dosa tidak percaya. Dan dosa yang tidak percaya ini adalah dosa yang tidak terampuni atau tidak bisa diampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita menista Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus tetap setia dalam kepercayaan kita. Perhatikan tanda-tanda orang yang tidak percaya. Perkataannya adalah perkataan yang sangat putus asa. Ayat yang kedua B dikatakan, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Iya, mereka belum berjuang. Bukankah Tuhan menyertai mereka mulai dari Mesir sampai di ujung tanah Kanaan, tinggal masuk. Cuma yang membatasinya adalah sungai Yordan. Tapi lihat orang yang tidak percaya. Perkataan mereka adalah perkataan yang putus asa. Lebih baik mati di Mesir atau mati di padang gurun ini. Ini yang menandakan bagaimana orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen tapi tidak percaya. Ini tanda satu-satunya. Dan tanda yang lain adalah di dalam ayat yang ketiga. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Iya, ini perkataan orang tidak percaya adalah perkataan yang penuh dengan ketakutan. Orang yang ketakutan seperti ini adalah seringkali menuduh dan menyalah-nyalakan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam permasalahan, jangan sampai kita mempersalahkan Tuhan. Karena Tuhan rancangannya selalu benar, selalu baik dan tidak pernah salah. Yang berikutnya,
Tanda orang yang tidak percaya adalah mereka memberontak atas pemerintahan Tuhan. Ayat yang keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Iya, bukankah Musa ini diangkat oleh Tuhan secara khusus menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan? Tetapi lihat, orang yang tidak percaya, perkataannya sangat menyinggung perasaan Tuhan. Walaupun mereka menolak Musa, tapi Tuhan itu sangat tersinggung dengan perkataan orang yang tidak percaya. Mereka memberontak terhadap pemerintahan Tuhan. Mereka tidak mau nurut kepada Tuhan lewat pemimpin-pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini yang dosa yang terberat, saya katakan, yang diperagakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Iya, ini merupakan perkataan yang sangat membuat hati Tuhan itu dikecewakan, Bapak Ibu. Kata bersungut-sungut ini menjadi contoh bagi Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat di Korintus sebagai peringatan. Perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oh, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Siapa mereka? Itulah bangsa Israel. Sehingga kata firman Tuhan, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kata bersungut-sungut itu dari bahasa aslinya gonggudzo. Artinya menggerutu karena ketidakpuasan yang membara. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak percaya, itu akan muncul bersungut-sungut, menggerutu. Menggerutu karena apa? Karena tidak puas. Tidak puas yang bagaimana? Tidak puas yang membara, yang berapi-api. Orang yang seperti ini kata Tuhan, mereka menista janji Tuhan. Mereka menista akan perbuatan Tuhan. Mereka menista akan rancangan Tuhan. Mereka menista akan kuasa Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madu. Dikatakan ayat 27, kami sudah masuk ke negeri kemana kamu suruh. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, mereka sudah lihat bukti. Tapi mereka tidak puas. Mereka sendiri yang berkata memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini adalah dosa orang-orang Kristen akhir zaman. Apa? Tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Israel tidak puas, itu di dalam catatan bahwa mereka itu menjadi contoh yang akan terjadi bagi gereja Tuhan zaman akhir ini. Perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Iya, firman Tuhan jelas. Dari konteks kata bersungut-sungut dan dari cerita orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini kata firman Tuhan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini, zaman akhir ini. Ada catatan dari Paulus untuk jemaat di Korintus dan untuk kita saat ini. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Bapak Ibu,
yang menjatuhkan orang percaya sekarang, orang Kristen, itu bukan dosa-dosa yang besar. Tetapi perkataan, bersungut-sungut, tidak puas dengan pemberian Tuhan. Ini yang sangat mengerikan. Hati-hati, kata Tuhan, supaya ia jangan jatuh. Berpadan pada apa yang ada, itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, perkataan orang yang penuh belas kasihan. Bilangan 14 ayat 19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Oh, ini yang menyejukkan hidup kita. Walaupun di tengah-tengah bangsa yang begitu menista Tuhan, tapi ada orang yang masih punya belas kasihan. Sehingga perkataannya begitu berbeda. Bukan karena Musa pemimpin yang diangkat Tuhan, tetapi memang karakter dan sifatnya adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Makanya dia bisa berkata, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Kenapa Musa bisa berkata demikian? Alasannya di dalam ayat 11 dan 12 tadi berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Oh, dengar baik Bapak Ibu. Ini alasannya. Kenapa Musa berkata, ampunilah mereka Tuhan sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Ampunilah mereka Tuhan. Karena ada janji untuk Musa. Bahwa Musa nanti akan dibuat lebih besar, lebih hebat dari bangsa yang akan dibinasakan Tuhan karena menista Tuhan. Saudara dengar baik, tapi Musa orang yang berbeda. Dia penuh belas kasihan. Dia tidak melihat sesuatu yang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi dia melihat ada banyak umatnya yang akan nanti dibinasakan Tuhan. Adakah saudara punya hati demikian terhadap keluargamu yang masih menista Tuhan? Adakah engkau punya hati untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah mereka. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Masih banyak dari antara kita, sanak saudara, famili kita, yang masih seperti orang Israel kebanyakan yang hidup bersungut-sungut dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tanda dari orang yang penuh belas kasihan. Perhatikan ayat 4 dan 5. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Orang yang penuh belas kasihan ditandai dengan rendah hati, ditandai dengan kerendahan hati. Bukankah Musa ditunjuk Tuhan untuk memimpin mereka? Tetapi ketika mereka Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, Musa sujud. Dia tahu dia tidak berdaya. Dia harus meminta belas kasihan dari Tuhan. Dengan apa? Kerendahan hati. Ketika kita menghadapi masalah, orang yang tidak bisa menghargai kita, masihkah kita bisa rendah hati? Masihkah kita punya taring untuk bisa melawan? Orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan, itu berbeda, ditandai dengan rendah hati. Yang kedua tandanya adalah menjadi perantara antara umat dan Tuhan. Perhatikan, Musa berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau membinasakan mereka, nanti apa dikatakan oleh orang-orang Mesir? Tuhan tidak punya kemampuan
untuk memelihara mereka. Sehingga orang Mesir akan beranggapan Tuhan membinasakan dan membantai mereka di padang gurun. Saudara dengar baik. Tuhan mendengar segala alasan yang diberikan oleh orang yang dasarnya penuh belas kasihan. Sehingga orang yang penuh belas kasihan ini harus tahu apa isi hati dan perasaan Tuhan. Apa isi hati dan perasaan Tuhan untuk bisa menjadi perantara umat yang berdosa ini dengan Tuhan yang maha mulia. Ayat 17. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Iya, Tuhan ini yang dia sampaikan kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan, Engkau ini adalah Tuhan yang berkepanjangan sabar. Engkau penuh dengan kasih setia. Dan kasih setiamu itu berlimpah-limpah. Ayat 19 tadi katakan, ampunilah mereka. Bapak ibu saudara sekalian. Kalau ada orang yang sudah diancam oleh Tuhan, masihkah kita punya doa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan, supaya mereka diampuni? Atau saudara berkata, biarin aja lah, udah matilah, nerakalah. Hati-hati Bapak Ibu, perkataan kita sangat menentukan. Ayat 28 tadi dikatakan bahwa apa yang kau katakan di hadapanku, itu yang aku lakukan kepadamu. Yang berikutnya, tindakan dari seorang yang penuh dengan belas kasihan. Apa itu? Tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ayat yang ke-12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Oh, ini tawaran langsung dari Tuhan. Aku habisin bangsa yang bebal, yang tegar tengkuk, yang menista sama aku. Tetapi kata Tuhan, engkau, dengar baik, akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Aduh, bukankah tawaran ini tawaran yang sangat menggiurkan? Tetapi ini yang berbeda dari seorang yang punya belas kasihan. Musa namanya. Dia punya sifat dan karakter yang unggul. Dari seorang Musa ini kita melihat dia tidak egois untuk mendapatkan nama besar. Untuk menjadikan keturunannya besar. Tetapi dia lebih memilih kepentingan umat orang kebanyakan dan menjaga nama baik Tuhan. Luar biasa. Dia tidak mengambil keuntungan dari dua belah pihak. Hanya Tuhan saja. Tetapi dia membiarkan umatnya. Tetapi dia juga tidak membela hanya umatnya, tapi dia membesarkan nama Tuhan. Oh, sesuatu yang sangat menjadi contoh. Karena kita sekarang berada di zaman yang sangat mengerikan ini. Ada banyak orang mati sia-sia. Adakah engkau punya perasaan seperti hatinya Tuhan? Bapak Ibu, kita tahu masih banyak orang yang membutuhkan perkataan baik kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Apakah itu keluargamu? Apakah itu anakmu? Apakah itu istrimu? Apakah itu sanak saudaramu? Dengar, masih ada waktu.
Tuhan pasti akan melakukan seperti yang engkau katakan. Yang ketiga, perkataan orang yang mengandalkan Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Iya, inilah perkataan-perkataan orang yang mengandalkan Tuhan. Yosua dan Kaleb, mereka menyatakan hal yang luar biasa. Yang ayat yang ke-8 tadi dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Negeri yang bagaimana? Negeri yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang baik. Ayat 9 dikatakan jangan, tapi jangan kamu memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Dikatakan karena Tuhan menyertai kita. Oh haleluya. Kalau begitu, apa tanda orang yang mengandalkan Tuhan? Perkataan-perkataan yang bagaimana? Ayat yang ke-7 dibacakan lagi. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Iya, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan memasyurkan, mengagungkan setiap karya Tuhan di dalam hidup kita, termasuk pemberian-pemberian Tuhan. Ini tandanya juga harus menjadi orang yang puas terhadap pemberian Tuhan. Karena mereka berkata negeri yang kita intai itu luar biasa baiknya. Adakah saudara mulai bisa mengucap syukur, mengagungkan, memasyurkan nama Tuhan ketika engkau mengalami pemberkatan dari Tuhan yang luar biasa? Kalau engkau sudah terbiasa dengan berkat itu, ya sudah mulai tidak lagi mengucap syukur, sudah tidak lagi mengagungkan. Makanya kita tahu orang yang mengandalkan Tuhan selalu menyatakan bahwa pemberian Tuhan itu luar biasa baiknya. Itu tanda orang yang puas. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu mereka adalah orang-orang yang berharap supaya Tuhan memperkenankan hidup mereka. Ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Iya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Negeri yang mana? Negeri yang luar biasa baiknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling penting di sini adalah kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi, tidak pernah akan terwujud apa itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan tanda orang yang mengandalkan Tuhan, perkataannya adalah mengimani penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin, amin. Inilah perkataan orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, tidak boleh memberontak kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan dalam diri kita selalu yang terbaik. Dan yang paling penting adalah pengakuan terhadap eksistensi Tuhan. Apa itu? Dia adalah Tuhan yang menyertai kita.
tidak perlu takut dengan segala situasi yang sedang terjadi. Saudara dengar baik, kita perlu berjaga-jaga dan berawas-awas, tapi tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sampaikan kepada Tuhan pujian kita. Tuhan, Engkaulah yang bersama dengan kami, maka kami tidak perlu takut. Walaupun kami berjalan dalam lembah, walaupun kami hidup tidak menentu, tetapi kami percaya Tuhanlah yang menyertai kami. Sekalipun ku berjalan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan, hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Amin Tuhan. berjalan bersama kami. kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Biarlah kita mau mengandalkan Tuhan seperti Kaleb dan Yosua. Mereka tahu walaupun di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan mereka sudah meninggalkan mereka, kata Yosua dan Kaleb. Tetapi Tuhan mereka, Tuhan Allah semesta alam, terus akan menyertai mereka.
Biarlah berkat anugerah-Mu Tuhan selalu limpah dalam hidup kami. Sebab itu kami perlu roh hikmat dan wahyu, supaya Tuhan membukakan mata hati kami, supaya menjadi terang, supaya kami dapat mengerti pengharapan di dalam panggilan-Mu di dalam hidup kami. Betapa kayanya kemuliaan yang Engkau siapkan bagi kami, orang-orang yang percaya. Itulah yang menjadi kekuatan kami, sehingga ketika kami berada di dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut. Walaupun kelihatannya hidup kami tidak menentu, tetapi Engkau Allah yang pasti, yang selalu menuntun kami. Tuhan yang bersama dengan kami. Aku tidak akan gentar, karena itu janji-Mu bagi kami. Kalau Tuhan bersama dengan kami, kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, karena tangan kanan-Mu yang kuat yang memegang kami akan memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak jemaat-Mu yang mengikuti akan ibadah online ini, sehingga mereka boleh mengerti semua rencana-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau menjaga perkataan kami Tuhan, karena ucapan kami menentukan kami dibenarkan atau kami akan dihukum. Sebab itu kami mau berkata hal-hal yang baik, hal-hal yang membangkitkan iman kami, hal-hal yang membangkitkan iman saudara-saudara kami yang lain. Kami tidak akan menista Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bangkitkan percaya kami. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang ada di dalam permasalahan yang pelik sekalipun, Engkau adalah Tuhan jalan keluar kami, yang bisa menuntun kami dan bisa memberikan mereka jalan keluar, sehingga mereka tampil sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka, cucu mereka yang cinta Tuhan. Engkau berkati mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa dan bersyukur buat pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, Menteri-menterinya, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai aparat yang terbawa di RT RW pun. Biar Engkau alirkan satu kuasa yang daripada Tuhan mengalir, sehingga mereka dapat memerintah dalam keadilan dan kebenaran, sehingga umat-Mu mereka terlindung, dapat beribadah dengan lebih baik lagi. Kami berterima kasih Tuhan buat beberapa daerah yang ada di Indonesia ini, yang level COVID ini semakin menurun. Itu tandanya Engkau mengasihi kami. Bahkan di kota kami ini Tuhan, Engkau sudah menyatakan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan terjadi bagi kota kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga akan Tuhan para dokter, para medis, mereka yang melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Engkau berikan kekuatan mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan melayani para pasien, sehingga mereka bisa pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa supaya Engkau menguatkan kami. Tidak ada satupun dari kami yang gagal, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Karena bimbingan-Mu, penyertaan-Mu, itu membuat kami lebih kuat, lebih dahsyat, lebih tangguh. Karena kami bersama Engkau, Engkau bersama kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Pengumuman. Jangan lupa, ibadah raya Minggu GBTKO Tirtoyoso akan diaktifkan kembali pada minggu depan tanggal 5 September 2021 bertempat di gereja. Ibadah minggu depan akan disertai perjamuan kudus. Ibadah raya Minggu dibagi menjadi 3 sesi. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 4 sore. Perhatian, jemaat diharapkan datang beribadah sesuai dengan sesi ibadah seperti biasanya. Tidak disarankan untuk datang beribadah pada jam dan sesi ibadah yang berbeda. Menghimbau kepada jemaat untuk dapat melakukan vaksinasi COVID-19 minimal 1 kali, demi menjaga diri Anda dan juga orang lain dari COVID-19 pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun pada saat datang ke gereja. Jemaat yang datang beribadah wajib untuk memakai masker, yaitu masker medis dan masker kain, demi kebaikan Anda bersama. Hadirilah ibadah Yud, yang akan diaktifkan kembali pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, pukul 6 sore di gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera, atau bisa membuka link QR Code di deskripsi di bawah. Atau Anda juga bisa membawa persembahan Anda ke gereja melalui Bapak Rio. Demikianlah pengumuman sepekan. Mohon untuk menginfokan pengumuman ini kepada jemaat lainnya. Tuhan Yesus memberkati.